Tempat baru dan suasana baru seharusnya menyenangkan. Tapi kita harus sadar, kalau semua tempat pasti punya sejarah di belakang, termasuk tempat kos. Nah, seorang teman akan bercerita kisah seram yang dia alami di tempat kosnya yang berada di daerah Senopati, Jakarta. By the way, terima kasih yang sudah klik video ini. Selamat mendengarkan. Jakarta adalah kota metropolitan yang sama sekali belum pernah aku kunjungi. Kota besar dengan tingkat keruwetan di level tinggi. Tapi apa mau dikata, garis hidup menuntun aku untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota negara ini. Oh iya, aku Ovi, perempuan 28 tahun asal Jambi. Dan aku sudah 4 tahun lebih menjadi penduduk kota Jakarta. Tepatnya sejak lulus kuliah. Jadi, mau tidak mau, aku harus terbiasa dengan ritme hidup dan suasana Jakarta. Mungkin sama dengan banyak orang lain yang juga berstatus sebagai pendatang, waktu awal tinggal di Jakarta, aku harus melewati masa adaptasi yang sangat berat. Lingkungannya, orang-orangnya, ritme hidup yang menurutku serba cepat, pokoknya semuanya. Karena memang ini sangat jauh berbeda dengan apa yang aku rasakan dan alami sejak kecil di kampung halaman. Termasuk masalah tempat tinggal. Kalau di Jambi, sejak lahir sampai kuliah, aku tinggal di rumah orang tua beserta anggota keluarga lainnya. Nah, di Jakarta, aku harus kos. Tinggal sendirian di tempat baru dan lingkungan baru pula. Ngomong-ngomong tentang kos, selama ini aku sudah merasakan tinggal di 3 tempat yang berbeda. Aku berpindah dengan segala pertimbangan dan penyebabnya. Aku pindah dari kos pertama dengan alasan ya nggak cocok aja. Karena kan saat itu aku memang buru-buru untuk segera dapat tempat tinggal. Jadi ya aku agak sembarangan memilih tempat kos. Dengan pikiran, ya sudahlah, yang penting ada tempat tinggal dulu. Dan hasilnya, aku tidak betah. Karena menurutku, lingkungannya terlalu bebas. Jadi, aku tinggal di situ tidak lama. Mungkin hanya sekitar 3 bulan. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tempat kos baru. Nah, tempat kos kedua, tempatnya enak. Homey banget. Letaknya juga di tengah kota. Tapi, aku tinggal di tempat ini juga tidak lama. Mungkin hanya sekitar 6 bulan saja. Karena walaupun tempatnya nyaman, aku tidak tahan dengan ketakutan yang aku alami. Sampai akhirnya, aku menemukan tempat kos ketiga, tepatnya di daerah Gandaria. Bahkan sampai sekarang, aku masih tinggal di tempat ini. Nah, malam ini, aku akan cerita tentang pengalaman yang aku alami ketika tinggal di tempat kos yang kedua. Tempat kos yang sangat nyaman, tapi menakutkan. Seperti yang aku bilang tadi, aku hanya betah sekitar 6 bulan saja. Namun sebenarnya jika dilihat dari perjuangannya, itu cukup lama loh. Bahkan mungkin kalau kejadian-kejadian yang aku alami masih normal-normal aja, bisa jadi aku pasti masih tinggal di sana. Nah, masalahnya ini tuh serem banget. Udahlah serem, sering pula. Gini ceritanya. Seperti yang sudah sedikit aku bahas tadi, kos pertama memang aku pilih karena terpaksa. Karena saat itu aku harus sudah punya tempat tinggal, jadi ya sedapatnya saja. Dan benar, di situ aku sama sekali tidak betah. Karena sudah lokasinya jauh dari tempat kerja, lingkungannya juga agak kumuh. Pokoknya banyak hal lah yang akhirnya memaksaku untuk mencari tempat kos baru dan pindah secepatnya. Dengan bantuan OB kantor, aku akhirnya menemukan tempat kos yang menurutku cukup nyaman. Sangat nyaman malah. Dari beberapa tempat kos sebelumnya yang sudah aku survei, rumah kos inilah yang paling nyaman. Ditambah letaknya relatif dekat dengan kantor. Perusahaan tempatku bekerja ini berkantor di salah satu gedung di kawasan SCBD. Sementara tempat kos yang aku taksir ini letaknya di Senopati. Jadi benar-benar dekat. Bahkan kalau mau rela untuk sedikit berkeringat, maka aku bisa saja berjalan kaki pulang pergi ke kantor. Waktu itu, cukup sekali berkunjung dengan tujuan survei, aku langsung memutuskan untuk segera pindah ke tempat baru ini.
dan pada suatu hari Sabtu di bulan Mei tahun 2016, resmilah aku pindah ke tempat kos keduaku ini. Kos ini bentuknya rumah besar. Rumah yang letaknya di tengah-tengah perumahan yang juga besar. Bahkan bisa dibilang perumahan orang kaya. Tapi untuk wilayah kota besar, perumahan ini cukup sepi. Para penghuninya juga jarang kelihatan di luar rumah. Paling hanya mobil mewah mereka saja yang keluar masuk. Selebihnya benar-benar sepi. Rumah kos yang akan aku tempati juga begitu. Rumah besar dengan halaman cukup luas. Garasinya sendiri mungkin cukup untuk 4 mobil. Nah, di belakangnya ternyata memiliki 8 kamar yang sengaja dibangun untuk disewakan sebagai tempat kos. Semua kamar kos letaknya di lantai atas bagian belakang. Jadi, kalau dilihat dari depan, rumah ini sama sekali tidak terlihat kalau di dalamnya adalah tempat kos. Pemiliknya adalah seorang ibu yang sudah berumur 60 tahun. Kedepannya, aku akan memanggil beliau dengan nama Ibu Dewi. Ibu Dewi tinggal di rumah itu dengan anak laki-lakinya. Bersama mereka, ada 2 asisten yang membantu mengerjakan kegiatan rutin harian. Bahkan 1 asisten juga membantu mencuci dan menyetrika baju para penghuni kos. Menurut Ibu Dewi, dari 8 kamar hanya terisi 5. Jadi ada 3 yang masih kosong. Dan kayaknya ada 2 kamar yang penghuninya jarang pulang. Katanya sih mereka sering tugas keluar kota. Dan biasanya juga kalau akhir pekan semua penghuni kos mudik ke kota asal mereka. Jadi nantinya kemungkinan aku akan lebih sering sendirian. Semoga kamu betah ya. Silahkan kalau mau istirahat. Begitu kata Ibu Dewi menutup percakapan. Ya sebenarnya sih percakapan kami cukup panjang sore itu. Tapi intinya ya hanya soal informasi umum tentang kos-kosan ini. Kesimpulannya adalah rumah kos ini memberikan beberapa fasilitas bagi penyewanya, seperti air minum. Dan kami juga dapat menggunakan dapur dengan segala perlengkapannya. Dan dapur ini berada di lantai bawah. Selesai berbincang, aku lalu menuju kamarku. Pertama-tama, aku harus masuk melalui garasi. Di ujung belakang garasi, ada tangga besi yang bentuknya melingkar. Jadi, aku harus berputar 2 atau 3 kali menaikinya untuk sampai ke atas. Ketika sudah sampai di atas, barulah terlihat kalau rumah ini punya banyak kamar kos. Bagian paling depan dekat dengan tangga ada 3 kamar mandi untuk penghuni. Lalu setelah itu akan melewati 2 kamar yang berhadapan. Setelahnya ada ruang besar berisi sofa, meja, kursi kayu, TV, dan galon air minum. Sepertinya ini adalah ruang tamu atau ruang tempat bersantai yang bisa digunakan bersama-sama. Di samping ruang santai ini, ada lorong panjang yang kanan kirinya ada 6 kamar. Nah, kamarku letaknya di paling ujung sebelah kiri. Kamarku berukuran cukup besar, dan di dalamnya sudah tersedia lemari, tempat tidur, dan juga ber-AC. Aku tidak perlu punya TV, karena di ruang tengah tadi sudah disediakan TV. Kekurangannya cuma 1, yaitu jarak ke kamar mandi yang cukup jauh. Jadi kayaknya bakal PR banget kalau tiba-tiba aku ingin buang air pas tengah malam. Tapi ya sudahlah, semuanya masih oke-oke aja. Sekilas kos-kosan ini nyaman ya, bahkan menurutku sendiri sangat nyaman. Sampai-sampai hari itu aku berpikir mungkin aku akan lama tinggal di sini. Tapi ternyata, kalian dengerin sendiri aja. Waktu itu selesai berberes, aku merebahkan tubuh di atas tempat tidur sambil melamun. Sampai akhirnya tanpa sadar aku ketiduran. Padahal hari masih sore. Cukup lama aku tertidur. Sampai akhirnya terbangun kaget karena sadar kalau ternyata sudah hampir jam 9 malam. Setelah mengucek-ucek mata sebentar, aku pun memutuskan untuk mandi karena rasanya badan lengket setelah aktivitas seharian. Sambil membawa handuk dan perlengkapan mandi, aku keluar kamar menuju kamar mandi. Tapi ketika sudah berada di ruang tamu, aku memutuskan untuk terlebih dulu duduk di sofanya. Niatnya sih pengen santai sebentar sambil nonton TV. Waktu itu, aku sendirian di depan TV. Dan aku yakin juga kalau aku sedang sendirian di lantai atas ini, karena memang sama sekali tidak kelihatan penghuni kos lain.
ataupun suara-suara kegiatan dari dalam kamar. Nah, tapi niat awalku yang semula pengen santai sebentar, keterusan. Karena sampai jam 10 malam aku masih asik menonton. Nah, ketika sedang asik sendiri inilah aku mendengar sesuatu. Tak, tak, tak gitu. Kayak suara langkah kaki bersepatu menaiki tangga besi yang ada di ujung atau di sebelah kamar mandi. Akhirnya ada penghuni kos yang datang. Begitu pikirku dalam hati. Tapi setelah aku tunggu, ternyata kok gak ada orang yang datang. Dan suara itu juga menghilang. Dan karena penasaran, aku menoleh ke belakang, ke arah tangga. Tapi ya benar, gak ada siapa-siapa. Padahal aku yakin banget kalau tadi mendengar suara langkah kaki yang naik tangga. Tapi ya sudahlah, aku pun mencoba berpikir positif. Mungkin aja nih, ada orang yang tadinya mau naik tangga tapi nggak jadi. Seketika itu juga, aku memutuskan untuk mandi, lalu bangkit dari duduk menuju toilet. Dari ketiga kamar mandi, aku memilih yang paling pinggir dekat dengan tangga. Setelah selesai, ketika sedang berhanduk mengeringkan badan, tiba-tiba aku mendengar suara yang sama dengan yang aku dengar tadi. Tak, tak, tak gitu. Dan kali ini suaranya lebih jelas, karena aku sedang di posisi sangat dekat dengan tangga. Jadi aku yakin banget kalau itu suara orang yang sedang naik tangga. Dan karena penasaran, aku pun sedikit membuka pintu kamar mandi untuk mengintip keluar. Dan benar, sepersekian detik, aku sempat melihat kalau ada seseorang yang melintas. Lalu pandanganku terhalang dinding karena dia masuk ke lorong menuju ruang tamu. Sepertinya yang aku lihat barusan adalah perempuan karena kelihatan jelas rambut panjangnya terurai dari belakang. Aduh, syukurlah ada penghuni lain yang akhirnya datang. Lagi-lagi aku merasa senang. Setelah selesai, aku kembali ke kamar untuk berpakaian. Sementara itu, aku tidak melihat lagi perempuan yang tadi naik. Dan aku juga tidak tahu dia masuk ke kamar yang mana. Dan karena sudah malam juga, aku pun memutuskan untuk kenalannya besok saja. Karena kan waktu itu sudah nyaris jam 11 malam. Nah, sebelum tidur, aku berniat untuk mengambil air minum di ruang tamu. Persiapan kalau-kalau kehausan di tengah malam nanti. Kemudian sekali lagi aku keluar kamar menuju ruang TV. Waktu itu ruang TV tidak terlalu terang, lampunya redup, tapi cukup untuk melihat sekeliling dengan jelas. Aku pun mulai mengisi botol minuman dengan air putih dari galon. Setelah selesai, aku melangkah balik ke kamar lagi. Nah, ketika sedang berada tepat di depan kamar yang letaknya persis di depan kamarku, selintas aku mendengar sesuatu. Ada suara tawa perempuan dari kamar itu, dan suara tawa itu diselingi dengan gumaman yang tidak jelas. Oh, ternyata perempuan tadi kamarnya di sini. Begitu pikirku, dan aku tidak terlalu penasaran. Lalu aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Di kamar, aku nggak langsung tidur, karena sore tadi kan tidurku sudah cukup lama. Jadinya belum mengantuk. Sampai tengah malam, aku masih scrolling medsos. Sampai akhirnya, sekitar jam 1, ada kejadian aneh dan lumayan menarik perhatian. Awalnya, aku mendengar suara kalau sepertinya kamar yang persis di depanku, pintunya terbuka. Sepertinya penghuninya hendak keluar. Tapi setelah terdengar pintu terbuka, tidak lagi kedengaran apa-apa. Sepi aja, padahal kan harusnya ada suara pintu ketutup lagi ya. Tapi ini enggak. Pas aku lagi nunggu-nunggu momen suara nutup pintu lagi, tiba-tiba aku malah mendengar ada suara perempuan yang sedang menangis. Iya, ada perempuan nangis. Lalu aku berdiri melangkah mendekati pintu, coba menejamkan pendengaran. Dan benar, ada perempuan menangis terseduh-seduh. Bukan menangis dengan suara keras ya, tapi pelan dan tertahan. Aku juga yakin kalau suara itu asalnya bukan dari dalam kamar, tapi di lorong depan, atau lebih tepatnya di depan kamarku. Seketika itu juga batinku berperang, antara hendak membuka pintu lalu melihat keluar, atau membiarkan saja lalu kembali tidur. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk membuka pintu. Perlahan kurai gagang pintu, lalu pelan-pelan memutarnya. Karena jujur aku agak ragu, sampai akhirnya pintu terbuka lebar. Lorong kamar kelihatan gelap, karena penerangan hanya bersumber dari lampu yang ada di kamarku saja. Dan pandanganku langsung mengarah ke depan kamar. Tapi ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Termasuk juga perempuan yang tadi aku dengar lagi nangis. Pintu kamar depan juga dalam keadaan tertutup rapat. Loh,
Terus siapa yang tadi nangis? Batinku. Wah, menyadari itu, tiba-tiba aku merinding. Seketika itu juga, aku langsung menutup pintu. Di atas tempat tidur, aku mulai ketakutan. Memikirkan siapa perempuan yang tadi terdengar menangis. Intinya, malam minggu sekaligus malam pertamaku di kos itu, aku habiskan dengan tidur yang tidak nyenyak. Dan aku baru benar-benar bisa tidur dini hari. Alhasil, hari minggunya aku bangun siang. Mungkin sekitar jam 11 siang. Setelah itu, aku memutuskan untuk mandi. Tapi ketika lewat di ruang TV, dalam perjalanan menuju toilet, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk menonton TV. Penghuni baru ya? Kenalin, gue Aldi. Oh iya, gue Ovi, jawabku. Dan saat itu juga kami berbincang panjang lebar. Aldi sepertinya laki-laki yang baik dan menyenangkan. Kantornya di SCBD juga, sama seperti aku. Gue biasanya kalau weekend pulang ke Karawang. Tapi semalam nginep di kosan temen sih, baru sampai ini juga, kata Aldi. Dan aku hanya mengangguk. Jadi sendirian dong lo tadi malam? Kan pada minggat kalau weekend, lanjutnya. Enggak bang, kayaknya sekitar jam 10-an gitu. Ada yang datang deh, jawabku. Lah, tumben, siapa yang datang? Yang kamar mana? Itu bang, kamar itu, jawabku sambil menunjuk kamar yang letaknya di belakang TV, persis di depan kamarku. Emang ada orang baru juga? Tanya Aldi lagi. Aduh, gak tahu bang. Setauku yang pindahan kemarin sih cuma aku deh. Oh, gitu. Jawab Aldi sambil mengangguk pelan. Tapi dari raut wajahnya, kelihatan kalau dia sepertinya agak bingung mendengar jawabanku. Setelah itu, Aldi seperti sengaja mengalihkan pembicaraan. Dari perbincangan siang itu, aku jadi dapat info tambahan tentang tempat kos ini. Menurut Aldi, yang paling sering tinggal di sini hanya dia dan Asti. Dua penghuni lainnya jarang sekali kelihatan. Waktu itu kebetulan Asti sedang mudik di rumahnya yang ada di Bandung. Siang hingga menjelang sore, aku habiskan berbincang dengan Aldi. Senang rasanya punya teman baru yang menyenangkan. Hari-hari berikutnya aku jalani di rumah ini, sampai akhirnya aku bisa kenal dengan semua penghuni kos. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula kejanggalan dan keanehan yang aku rasakan. Awalnya sih hanya kejanggalan dan keanehan kecil aja, yang bisa dianggap remeh lah. Kayak denger suara orang naik tangga padahal nggak ada siapa-siapa, TV yang tiba-tiba nyala sendiri dengan volume tinggi, galon air minum yang mengeluarkan suara seperti ada yang menuang air, dan lain-lain. Yang padahal semua itu terjadi pas gak ada orang sama sekali. Pokoknya keanehan-keanehan itu banyak terjadi pas aku lagi benar-benar sendirian di kos. Biasanya pas weekend, ketika semua penghuninya mudik atau nginep di tempat lain kecuali aku. Dan awalnya, semua kejanggalan itu aku anggap angin lalu saja. Bahkan aku benar-benar gak memperdulikannya. Tapi lama-kelamaan kok makin menjadi-jadi ya. Dan ketika aku mulai membahas semua keanehan ini ke penghuni kos, mereka ini seperti menghindar kayak mau menutupi sesuatu. Dan yang mulai mengganggu, aku semakin sering mendengar suara perempuan. Kadang nangis, kadang ketawa, atau kadang seperti cewek yang lagi bicara sendirian. Dan semua itu aku mendengarnya dari kamar depan atau lorong depan kamar. Dan soal siapa perempuan itu, aku juga gak tahu. Karena ya itu tadi, penghuni lain gak pernah mau menjelaskan. Tapi ya sudahlah, aku anggap penghuni kamar depan mungkin salah satu penghuni yang sering keluar kota. Mungkin saja. Sampai akhirnya ada kejadian yang sangat seram yang membuat aku memutuskan untuk pindah mencari tempat kos lain. Aku ingat banget waktu itu malam Jumat, di mana semua penghuni meninggalkan tempat kos untuk pulang ke rumah masing-masing atau ke tempat lain. Tinggal aku sendirian seperti biasanya. Sepulang kerja, selesai beberes dan mandi, aku menghabiskan waktu di depan TV. Sendirian asik tertawa cekikikan karena kelucuan acara yang sedang tayang. Terkadang tawaku kencang karena saking lucunya. Waktu itu belum terlalu malam, mungkin masih jam 9 malam. Tapi semakin malam ternyata acara TV semakin lucu dan menarik. Aku pun semakin sering tertawa cekikikan. Sampai ketika aku harus mengecilkan volume TV karena mendengar ada yang aneh. Sepertinya beberapa menit terakhir aku merasa kalau aku tidak tertawa sendirian. Seperti ada suara tawa lain yang mengiringi tawaku.
Pokoknya kayak aku lagi ketawa berdua gitu, padahal aku jelas-jelas sendirian. Karena penasaran, aku pun mengecilkan volume TV dan suasananya ya sepi-sepi aja, gak ada suara aneh-aneh. Jadi aku menganggap kalau itu hanya halusinasiku saja. Atau paling banter ya suara ketawa dari lantai bawah. Ya sudah, aku kembali menaikkan volume TV, lalu asik menonton acaranya lagi. Tapi sekitar jam 10 lewat dikit, secara tiba-tiba aku ngantuk banget. Bahkan saking ngantuknya, aku tidak sempat lagi pindah ke kamar dan malah ketiduran di sofa depan TV. Sampai akhirnya aku kebangun karena lagi-lagi mendengar suara cekikikan cewek. Jadi waktu itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari dan aku masih di ruang TV dengan TV yang juga masih nyala. Masih setengah sadar, tiba-tiba lagi-lagi aku mendengar suara cekikikan. Suara tawa ini jelas banget kedengarannya. Dari arahnya, aku yakin kalau asalnya dari sekitar kamar mandi. Yang tadinya lemes karena baru aja bangun, aku jadi segar karena suara itu. Suara yang tentu saja membuat suasana menjadi mencekam dan semakin mencekam. Karena siapa yang cekikikan tengah malam begini? Wah, lagi takut gini, suara cekikikan itu kembali muncul. Pada detik itu, aku langsung memutuskan untuk meninggalkan ruang TV, lalu masuk ke dalam kamar melarikan diri. Namun, ketika sudah bangkit dari duduk dan ingin melangkah ke kamar, ketika posisi sudah berada di tempat yang bisa melihat ke kamar mandi, refleks aku menoleh ke kiri, karena mendengar suara cekikikan itu sekali lagi. Nah, pada saat itulah, akhirnya aku bisa melihat sumber suara. Di ujung lorong, di sebelah kamar mandi depan tangga besi, aku melihat sosok perempuan sedang duduk di lantai dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Dengan mimik yang seram, lagi-lagi dia tertawa cekikikan sambil menatapku tajam. Sontak, aku langsung mempercepat langkah menuju kamar, karena aku sudah sangat ketakutan. Tapi ketika sudah tepat berada di depan pintu, entah kenapa, lagi-lagi aku malah melirik ke tempat sosok perempuan seram itu berada. Dan kali ini semakin mengerikan, karena ternyata dia sudah tidak di posisinya, sudah tidak duduk lagi. Sosok seram itu sedang berjalan pelan menyusuri lorong menuju ke tempat aku berada. Ya Tuhan, aku benar-benar takut. Dari ujung mata, aku masih dapat melihat kalau perempuan itu semakin dekat dan semakin dekat. Tapi akhirnya, aku sukses membuka pintu dan cepat-cepat masuk ke kamar, lalu menutup pintu rapat-rapat. Dan tempat tidur adalah tujuan utama. Sambil berselimut ketakutan, aku terbaring di atasnya. Suasana pun semakin mencekam. Karena selama itu pula, suara cekikikan masih terdengar semakin jelas. Dan bahkan semakin dekat. Sampai akhirnya suara tawa terhenti. Tapi parahnya, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Seketika itu, suasana menjadi hening dan sepi. Tidak ada suara sama sekali. Perlahan, aku menarik selimut hingga menutup tubuh sebatas mulut. Dan aku pun semakin panik ketika melihat gagang pintu kamar bergerak-gerak dengan sendirinya. Sepertinya ada orang yang coba membukanya dari luar. Dan sialnya, tadi aku lupa mengunci pintu saking takutnya. Wah, aku benar-benar udah gemeter gak karu-karuan. Bahkan akhirnya, perlahan pintu mulai terbuka. Aku nyaris menangis ketika melihat sosok perempuan menyeramkan itu sedang berdiri di luar kamar. Dia ini berdiri menatap tajam sambil tersenyum dengan wajah datar tanpa ekspresi. Bahkan kemudian, dia mulai bergerak masuk ke dalam kamar. Melihat itu, aku yang sudah di puncak ketakutan langsung menarik selimut hingga menutup wajah, lalu memiringkan tubuh jadi menghadap dinding sambil menangis pelan. Sekali lagi, dia tertawa. Dan kali ini jelas banget, karena dia sedang berdiri tepat di belakangku, atau di samping tempat tidur. Beberapa belas detik kemudian, kejadiannya semakin parah, karena aku merasa kalau sepertinya ada yang mengisi ruang kosong di atas tempat tidur. Iya, sosok itu merebahkan tubuhnya di sampingku, dan aku merasakan ada yang menempel di punggungku. Aku yakin banget kalau sosok perempuan menyeramkan itu berbaring bersamaku. Aduh, rasanya aku benar-benar udah lemas, tidak bertulang. Benar-benar udah putus asa banget. Lalu tiba-tiba dia tertawa lagi. Dan ketawanya itu benar-benar jelas banget. Karena tepat di samping kupingku.
persis di samping kuping. Wah, aku bener-bener udah nge-freeze, gak tahu kudu ngapain. Dan ini tuh belum selesai, karena setelah itu aku merasa ada yang menyentuh kulitku, merayap dari punggung hingga ke seluruh tubuh. Tapi karena sudah saking takutnya, detik berikutnya aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku pingsan. Dan jujur, ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami selama hidup. Jadi, gak perlu berpikir panjang lagi, besoknya aku langsung memutuskan untuk mencari tempat kos baru, saking takutnya. Sambil menunggu tempat kos baru, aku menginap di rumah salah satu teman kantor. Dia berbaik hati mau menampungku untuk sementara waktu. Selang seminggu kemudian, aku bertemu Aldi di tempat kos. Nah, saat itulah kami akhirnya bisa berbincang panjang lebar. Jadi, kamar depan kamar lo itu kosong dari dulu. Gak pernah ada yang tahan tinggal lama di situ. Termasuk kamar lo juga sih, sering kosong. Gue tahu ceritanya juga dari penghuni kos lama yang udah pindah. Kosan itu emang agak serem, angker lah. Makanya gue juga mau pindah. Minggu depan mungkin gue pindah ke tempat kos baru. Asti juga udah pindah duluan kan kemarin. Sama, dia juga ketakutan. Katanya nih, dulu banget di kos itu pernah ada yang meninggal, perempuan. Tapi gak jelas kenapa meninggalnya. Dan gue juga gak tahu di kamar mana. Makanya gue seneng banget akhirnya lo pindah juga. Aldi menjelaskan panjang lebar, dan aku hanya ternganga mendengar ceritanya. Aduh, kenapa gak cerita dari awal sih bang? Tega banget deh, kataku. Ya gak enak lah, masa gue cerita begituan sama anak baru? Dan begitulah cerita dari Aldi yang semakin membulatkan tekadku untuk pindah. Sampai akhirnya aku menemukan tempat kos baru yang aku tempati sampai sekarang. Cerita ini bisa kalian baca sendiri di Twitter ya teman-teman. Nanti saya share linknya di deskripsi. Nama akunnya Bristory. Silahkan kepoin dan follow akun beliau untuk lebih banyak lagi baca cerita horornya. Buat kalian yang sudah setia mendengarkan channel ini, makasih banyak ya. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, tolong support saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng dalu!